Tahukah Anda, dulu ada seorang anak yang tidak bisa bicara sampai usia 5 tahun. Dia gagal ujian masuk sekolah pertama kali. Dianggap sebagai pelajar yang lambat, memiliki kemampuan akademis di bawah normal. Dan dia diduga mengidap disleksia hingga banyak menghabiskan waktu melamun berjam-jam setiap hari. Ya, apakah Bapak Ibu bisa menebak siapa orang itu? Orang yang saya bicarakan tidak lain adalah Albert Einstein. Siapa sih yang tidak tahu Albert Einstein? Selama ini kita tahu dia sebagai salah satu ilmuwan terhebat sepanjang waktu. Berbagai teori telah ia temukan dan yang paling terkenal adalah teori relativitas. Tapi kira-kira apa ya yang telah membuat Albert Einstein berubah menjadi jenius? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenny. Tadi saya sudah menceritakan kisah tentang ilmuwan jenius, Albert Einstein. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya tadi, kita harus memahami dulu cara kerja otak. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas tentang memahami kerja otak. Tahukah Anda, otak kita disusun oleh lebih dari 1 triliun sel otak, atau yang disebut neuron. Ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kabar baiknya adalah ternyata setiap manusia memiliki neuron yang jumlahnya hampir sama. Jadi setiap manusia pada dasarnya memiliki kekuatan otak yang sama. Dengan 1 triliun neuron itu manusia seharusnya memiliki kemampuan memproses lebih dari 100 juta instruksi per detik. Yang lebih mencengangkan lagi, seorang Albert Einstein yang kita anggap sudah luar biasa itu ternyata baru menggunakan 1% kekuatan otak yang sesungguhnya. Kalau begitu, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, kalau memang jumlah neuronnya sama, terus kenapa ada murid yang terlihat lebih cerdas dibandingkan yang lainnya? Kenapa bisa begitu ya? Ternyata kuncinya terletak pada bagaimana neuron-neuron tersebut diaktifkan. Siswa yang pintar matematika memiliki banyak neuron yang aktif dalam area logika matematika. Begitu juga dengan siswa yang pintar menggambar. Mereka memiliki banyak neuron yang aktif dalam area visual spasial. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu apakah siswa yang tidak pintar matematika bisa mengaktifkan lebih banyak neuronnya untuk area tersebut? Jawabannya tentu bisa. Riset menunjukkan bahwa otak itu seperti otot. Bila dilatih terus-menerus, pasti akan berkembang dan bertambah kuat. Jadi yang membuat Albert Einstein berbeda adalah kemauannya untuk terus-menerus mengembangkan diri. Kemauannya inilah yang membuat dia terus-menerus berpikir, mengajukan pertanyaan, dan menantang sesuatu yang biasa hingga akhirnya bisa menjadi salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa. Nah, berarti terjawab sudah ya pertanyaan saya tadi. Untuk itu, penting sekali menanamkan pemikiran yang disebut growth mindset kepada murid. Apalagi growth mindset itu? Yuk kita lihat pada video berikutnya.